dunia One Piece, pengkhianatan itu lazim terjadi. Apalagi yang dikhianati adalah Kapten Bajak Laut. Pengkhianatan yang terjadi tak hanya merugikan bajak laut yang dikhianati, tapi juga menodai hubungan pertemanan yang mungkin telah terjalin. Topi jerami pun tak luput dari pengkhianatan ini. Kapten mereka, Monkey D. Luffy, pernah dikhianati orang terdekatnya. Berikut ini rangkuman tentang pengkhianatan di One Piece. 1. Puding. Saat pertama kali Puding bertemu dengan Luffy dan seluruh kru topi jerami, dia benar-benar sangat baik dan manis. Puding bahkan mengundang mereka untuk memakan coklat. Ternyata di balik semua sikap manis tersebut, Puding adalah sosok yang sangat mengerikan dan jahat. Uniknya, pada akhirnya Puding benar-benar jatuh cinta kepada Sanji. Puding bahkan rela menghapus ingatan buruk tentang apa yang terjadi. 2. Orochi. Orochi dulunya adalah sosok yang dilindungi dan bahkan dijadikan bawahan oleh Kozuki Oden. Namun siapa sangka jika Orochi sebenarnya memiliki niat jahat. Orochi dihasut oleh dua orang dari klannya, yaitu Kurozumi Semimaru dan Kurozumi Higurashi. Mereka mengatakan kepada Orochi bahwa keluarga Kozuki bertanggung jawab atas kematian anggota klan mereka. Akhirnya, Orochi mulai menyusun rencana. Dia membunuh Kurozumi Sukiyaki ketika Oden berpetualang bersama Roger dan Whitebeard. Orochi bahkan bekerja sama dengan Kaido untuk mengambil alih Wano. 3. Appo. Seperti yang kita ketahui, Appo merupakan salah satu bajak laut generasi terburuk yang berkhianat kepada aliansi sebelumnya. Ketika bergabung dengan bajak laut Beast, Appo berhasil menipu Hawkins dan Kid. Dengan menjebak mereka, Appo menjanjikan mereka untuk bertarung melawan Shanks. Tapi ternyata yang muncul adalah Kaido. Tanpa ada persiapan, akhirnya Kid dan Hawkins kalah dengan mudah. Berbeda dengan Kid, Hawkins memilih untuk bergabung dengan kelompok Beast, sedangkan Kid sendiri dipenjara. 4. Blackbeard. Marshall D. Teach merupakan salah satu karakter One Piece yang misterius, yang sampai saat ini masih belum jelas mengenai asal-usulnya. Teach, alias Blackbeard, sempat menjadi bagian dari kelompok Whitebeard, ketika dia mengetahui bahwa rekannya mendapatkan buah iblis Yami Yami no Mi, buah iblis yang menjadi incaran Blackbeard. Akhirnya Blackbeard pun membunuh Touch dan mencuri buah iblis tersebut. Blackbeard kemudian kabur dengan buah iblis tersebut, dan sekarang dia menjadi sosok bajak laut besar dengan menjadi salah satu Yonko. 5. Kanjuro. Kehidupan bajak laut memang sangat kejam dan penuh dengan pengkhianatan. Ini juga disampaikan oleh Kaido, di mana bajak laut akan saling bunuh jika ada kesempatan. Tapi, tidak ada yang menduga jika pengkhianatan juga ada di kalangan para samurai. Padahal, para samurai dikenal sebagai sosok yang dikenal akan kesetiaannya. Selama 20 tahun lebih menjadi bawahan Kozuki Oden dan menjadi salah satu sarung pedang merah. Kanjuro adalah penghubung antara Oden, Orochi dan Kaido. Ironisnya, Kanjuro harus tewas di tangan Kiku. 6. Denjiro. Denjiro sendiri melakukan pengkhianatan terhadap Orochi demi bisa membalas dendam kematian Kozuki Oden. Dia pernah ditolong oleh Oden saat Dewa Gunung menyerang. Sejak saat itulah, Denjiro sangat mengagumi sosok Kozuki Oden dan mau menjadi pengikutnya. Sejak kematian Oden, Denjiro menaruh rasa dendam dan amarahnya dalam hati, dan rela menunggu 20 tahun sampai momen balas dendam tersebut. Dia menyamar menjadi salah satu bawahan dari Orochi dan juga mengganti namanya menjadi Kyoshiro. 7. Rocinante. Rocinante merupakan adik dari salah satu mantan Shichibukai, yaitu Doflamingo. Rocinante kemudian direkrut secara langsung oleh Garp untuk menjadi angkatan laut. Rocinante kemudian diberikan tugas rahasia untuk memata-matai Doflamingo. Kemudian fakta ini diketahui oleh kakaknya sendiri, dan membunuhnya dengan sangat kejam.
Rocinante menghabiskan waktunya untuk melindungi Law. Dan kemudian Law akhirnya bisa membalaskan dendamnya. 8. Capone BG. Yang menarik adalah BG pernah menjadi bagian dari kelompok bajak laut Big Mom. Namun, Capone BG memutuskan untuk berkhianat kepada Big Mom dan berencana untuk membunuhnya setelah tahu dia membahayakan istrinya yaitu Carlotte Chiffon, yang juga sangat membenci Big Mom. Bahkan BG pernah menjalin sebuah aliansi dengan Luffy untuk menaklukkan Big Mom. Sayangnya, rencana mereka gagal. 9. Kaido. Orochi dan Kaido sudah lebih dari 20 tahun bekerja sama. Orochi berhasil menguasai Wano dan membuat pabrik senjata berkat bantuan dari Kaido. Tapi, siapa sangka jika sebenarnya Kaido dari awal hanya memanfaatkan Orochi untuk kepentingannya. Kaido tanpa ragu langsung memenggal kepala Orochi saat dia mengumumkan rencananya untuk membuat Wano sebagai Onigashima baru. Tapi Orochi belum benar-benar mati berkat buah iblis Yamata no Orochi miliknya. Itulah 9 rangkuman tentang pengkhianat di One Piece. Jika kalian semua memiliki selera berbeda, silahkan tulis di kolom komentar.